Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah berkenan hadir di ruang ini. Terima kasih karena telah menyisihkan waktu untuk mendengar narasi yang mungkin saja akan membuka lembaran baru dalam hidup Anda. Saya yakin sekali Anda tidak datang ke video ini secara kebetulan. Setiap langkah yang membawa Anda sampai ke sini, ada tangan takdir yang sedang bekerja. Dan siapa tahu, inilah saatnya hati Anda menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diam-diam Anda simpan. Karena itu, saya ucapkan rasa syukur mendalam atas pertemuan ini. Mari kita saling sapa dengan penuh energi positif. Jika hati Anda merasa hangat saat ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kita sedang berbagi energi kebaikan bersama. Sahabat langit, malam itu adalah rahasia. Sunyi yang tidak dimiliki oleh siang, kesunyian yang sering kali menyingkap sesuatu yang tidak terlihat. Tahajud bukan sekadar sholat, ia adalah undangan untuk masuk ke ruang-ruang keheningan yang paling dalam. Banyak orang yang masih bertanya, apa gunanya bangun di sepertiga malam, meninggalkan nikmat tidur yang paling lelap, padahal di balik perjuangan itu, ada rahasia besar yang Allah sisipkan. Rahasia itu tidak hanya mengubah jiwa, tapi juga mengubah tubuh. Pernahkah Anda mendengar cerita orang-orang yang rajin tahajud, lalu tubuhnya mengalami perubahan-perubahan aneh, perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika biasa, tapi nyata terasa. Ada yang bilang tubuhnya lebih ringan, ada yang mengaku lebih sehat, bahkan ada yang menangis tanpa sebab saat sujud. Bukankah itu tanda-tanda yang membuat kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik tahajud? Hari ini mari kita bongkar satu persatu. Kita akan membahas 6 pertanda aneh yang bisa muncul di tubuh seseorang yang rutin tahajud. Tapi sebelum masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Anda untuk meresapi ini. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi perjalanan. Perjalanan yang sunyi tapi penuh cahaya. Setiap sujudnya adalah ketukan di pintu langit, setiap doanya adalah bisikan yang menembus batas antara bumi dan arsy. Maka jangan heran jika tubuh Anda perlahan menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dari biasanya. Sahabat langit, mari kita mulai dengan pertanda pertama. Pertanda pertama, tubuh terasa jauh lebih ringan meski tidur berkurang. Logika manusia berkata, semakin sedikit tidur maka tubuh semakin lemah. Tapi mereka yang istiqomah tahajud justru sering merasakan hal sebaliknya. Bangun di sepertiga malam lalu bersujud beberapa rakaat, anehnya malah membuat tubuh terasa enteng. Rasa kantuk memang ada, tapi setelah tahajud selesai, tubuh serasa disiram energi baru. Seakan-akan ada aliran kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis semata. Inilah keajaiban yang hanya dimiliki oleh ibadah malam. Coba bayangkan, Anda bangun di waktu ketika mayoritas manusia masih terlelap. Anda melawan kantuk, Anda mengangkat tangan, lalu Anda bersujud. Saat itu, tubuh tidak hanya bergerak secara fisik. Jiwa Anda pun sedang diberi muatan energi. Itulah mengapa ahli tahajud sering tampak segar meski tidurnya sedikit. Tubuh mereka punya rahasia, dan rahasia itu bernama tahajud. Lalu kita masuk ke pertanda kedua, denyut jantung dan ritme tubuh lebih stabil. Mungkin Anda pernah mendengar, tubuh manusia dipengaruhi oleh hormon stres. Saat siang hari, tubuh diliputi kesibukan, otak penuh tekanan, jantung berdebar lebih cepat. Namun ketika Anda tahajud, semua itu tiba-tiba mereda. Gerakan rukuk dan sujud membuat tubuh masuk ke dalam relaksasi alami. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan melepaskan beban yang menekan pikiran. Itulah sebabnya, banyak orang yang rutin tahajud justru jarang sakit. Mereka terlihat lebih kuat, lebih seimbang, dan lebih tenang. Sahabat langit, tahajud itu seperti terapi jiwa yang menyelusup sampai ke dalam tubuh. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ibadah malam membantu menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan hormon. Bayangkan, sebuah ibadah yang sederhana, tapi efeknya bisa meluas hingga ke jantung dan otak. Maka tidak berlebihan jika ada yang berkata, tahajud adalah obat yang Allah turunkan tanpa kita sadari. Namun jangan terburu-buru berhenti di sini, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya lebih dalam lagi, bahkan bisa membuat hati Anda berguncang. Pertanda ketiga, tubuh terasa dingin tetapi hati justru hangat. Fenomena ini dialami oleh banyak orang. Saat berdiri menunaikan tahajud, sering muncul rasa dingin yang tidak biasa. Tangan atau kaki bisa terasa dingin, seolah tubuh sedang disentuh angin sepertiga malam yang menembus kulit. Namun yang aneh, hati justru merasa hangat. Hangat bukan karena suhu, tapi karena ketenangan yang turun dari langit. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan harta. Hanya mereka yang berani bangun di saat orang lain tidur yang bisa merasakannya. Rasa dingin itu seakan menjadi pengingat bahwa kita hanyalah manusia kecil di hadapan kebesaran Allah.
sementara rasa hangat di hati menjadi pertanda bahwa kita sedang dekat dengan cahayanya. Bayangkan, tubuh merasakan hal yang berbeda pada waktu yang sama. Dinginnya kulit, hangatnya hati. Bukankah itu aneh sekaligus indah? Nah, dan sekarang sahabat langit, mari kita siapkan hati. Karena kita akan masuk pada pertanda yang keempat. Pertanda yang sering membuat orang tercengang. Pertanda keempat, tubuh tiba-tiba mudah menangis tanpa sebab yang jelas. Pernahkah Anda merasakan, baru saja berdiri untuk tahajud, lalu air mata mengalir deras, padahal Anda tidak sedang sedih, tidak sedang merenungkan sesuatu yang berat, tapi begitu sujud, begitu membaca doa, begitu menyebut nama Allah, tubuh Anda bereaksi dengan tangisan, seolah air mata itu mengalir sendiri tanpa bisa ditahan. Fenomena ini nyata. Banyak ahli tahajud yang mengakuinya. Tubuh manusia, ketika disentuh oleh getaran ruhani, akan bereaksi dengan caranya sendiri. Dan salah satu reaksi paling dahsyat adalah menangis. Tangisan tanpa sebab itulah yang justru menjadi tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Air mata yang keluar bukan air mata biasa. Itu adalah air mata yang membawa pergi dosa, membawa pergi beban, membawa pergi rasa hampa yang selama ini diam-diam menghantui. Sahabat langit, air mata itu bukan kelemahan. Justru ia adalah kekuatan. Menangis di hadapan manusia mungkin tanda lemah, tapi menangis di hadapan Allah adalah tanda kekuatan jiwa. Maka jangan heran jika tubuh Anda tiba-tiba mudah menangis ketika rutin tahajud. Itu pertanda bahwa jiwa Anda sedang disentuh langsung oleh cintanya. Sampai di sini kita baru membahas 4 pertanda, masih ada 2 pertanda lain yang tidak kalah aneh dan menakjubkan. Namun sebelum kita lanjut, mari kita resapi dulu apa yang sudah kita bahas. Tubuh yang lebih ringan, jantung yang lebih stabil, dinginnya kulit tapi hangatnya hati, hingga air mata yang mengalir tanpa sebab. Semua ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan tahajud bukan hanya ibadah ritual. Ia adalah kekuatan yang mampu mengubah tubuh manusia menjadi wadah bagi cahaya. Sahabat langit, perjalanan kita belum selesai, karena masih ada pertanda kelima dan keenam yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Pertanda yang akan membuat kita semakin sadar bahwa tahajud adalah pintu yang membuka rahasia besar antara tubuh dan rohani. Jadi jangan kemana-mana. Mari kita lanjutkan bersama di bagian kedua. Karena semakin dalam kita masuk, semakin jelas pula cahaya yang akan kita lihat. Sahabat langit yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan cukup jauh. Di bagian pertama tadi kita membuka pintu rahasia. Kita melihat bagaimana tahajud bisa mengubah tubuh menjadi lebih ringan, bagaimana ia menata ritme jantung, bagaimana ia membawa rasa dingin di kulit namun hangat di hati, dan bahkan membuat air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Itu hanyalah permulaan. Karena perjalanan malam bersama tahajud tidak berhenti sampai di sana. Kini, mari kita melangkah lebih dalam. Mari kita tengok pertanda berikutnya yang sering muncul pada tubuh orang-orang yang istiqamah dalam tahajud. Sebuah pertanda yang mungkin terasa sepele, tapi bila direnungkan justru membawa kesadaran yang begitu dalam. Pertanda kelima, tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Sahabat langit, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa meski tidur sudah 8 jam, tubuh tetap lelah? Atau pernahkah Anda bangun pagi, tapi kepala masih berat seakan belum istirahat sama sekali? Itu adalah tanda bahwa tidur kita seringkali tidak berkualitas. Tidur panjang tidak menjamin tubuh benar-benar pulih. Yang membuat tidur berkualitas bukan hanya lamanya, melainkan bagaimana jiwa ikut beristirahat. Nah, inilah anehnya tahajud. Orang yang rutin tahajud justru sering tidur lebih sedikit dari kebanyakan orang. Waktu istirahatnya terpotong oleh bangun malam, tapi tubuhnya terasa lebih segar. Mengapa bisa begitu? Karena tahajud adalah obat bagi jiwa. Ia membersihkan hati dari kegelisahan, melepaskan beban pikiran, dan membuat ruh terasa ringan. Saat ruh ringan, tubuh pun ikut istirahat dengan tenang. Maka meski jam tidur lebih singkat, kualitasnya justru meningkat. Inilah mengapa ahli tahajud sering bangun pagi dengan wajah berseri, seolah tidur panjang penuh mimpi indah, padahal mereka baru saja bangun di tengah malam untuk sujud. Ada cerita menarik dari seorang ulama besar. Beliau ditanya, mengapa tubuhnya selalu segar meski tidur hanya sebentar? Beliau menjawab, aku tidak tidur dengan beban dunia, karena bebanku sudah kutitipkan pada sang pemiliknya di sepertiga malam. Indah sekali, bukan? Begitulah tahajud bekerja. Ia tidak hanya memberi kekuatan spiritual, tapi juga memperbaiki kualitas tidur manusia. Sahabatku, bayangkan tubuh Anda seperti sebuah bejana. Bila bejana itu penuh kotoran, maka meski Anda menuangkan air segar, rasanya tetap keruh. Begitu juga jiwa kita.
Bila hati penuh beban, tidur sepanjang malam pun tidak akan membuat segar. Namun bila hati dibersihkan lewat tahajud, meski tidur sebentar, tubuh akan terasa pulih sempurna. Itulah pertanda kelima, tidur yang semakin nyenyak meski waktunya lebih singkat. Bukankah ini aneh sekaligus luar biasa? Sekarang, mari kita lanjutkan ke pertanda terakhir. Pertanda yang paling sering membuat orang terheran-heran, bahkan tak jarang membuat mereka merasa tubuhnya punya kekuatan baru yang sulit dijelaskan. Pertanda keenam, tubuh menjadi lebih peka terhadap energi sekitar. Sahabat langit, pernahkah Anda mendengar istilah firasat atau intuisi? Sebuah rasa dalam hati yang muncul begitu saja, seolah memberitahu ada sesuatu yang akan terjadi. Banyak orang menganggapnya hanya kebetulan, tapi orang yang rutin tahajud sering merasakannya lebih kuat dari biasanya. Mengapa demikian? Karena tahajud adalah ibadah yang membuka jalur ruhani antara manusia dengan langit. Saat seseorang rutin berdiri di sepertiga malam, ruhnya menjadi lebih jernih, hatinya lebih bersih, dan pikirannya lebih terang. Kejernihan ini membuat tubuh lebih peka. Peka terhadap energi di sekitarnya, peka terhadap suasana hati orang lain, bahkan peka terhadap tanda-tanda yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Ada kisah seorang hamba yang rajin tahajud. Suatu malam ia bermimpi tentang hujan deras. Keesokan harinya, benar terjadi hujan lebat yang tidak disangka-sangka. Pernah pula ia merasa tidak tenang tanpa sebab, lalu ia menunda sebuah perjalanan. Belakangan, ia baru tahu di jalur yang seharusnya ia lalui, terjadi kecelakaan besar. Apakah itu kebetulan? Bisa jadi tidak. Bisa jadi itu adalah bentuk kepekaan ruhani yang lahir dari kebiasaan tahajud. Tubuh yang rutin tahajud seakan memiliki radar halus. Ia bisa merasakan energi positif maupun negatif di sekitarnya. Ia bisa lebih peka bila ada keburukan yang mendekat, dan lebih peka terhadap kebaikan yang datang. Tidak semua orang percaya, tapi mereka yang merasakannya tahu betapa nyata hal ini. Sahabatku, bukankah ini sebuah keanehan? Sebuah tanda bahwa tubuh bukan hanya sekadar daging dan tulang, tubuh adalah wadah bagi ruh. Dan ketika ruh sering dibersihkan lewat tahajud, tubuh pun akan menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Sekarang mari kita berhenti sejenak, tarik napas, dan merenung. Kita sudah sampai pada 6 pertanda yang bisa muncul di tubuh orang-orang yang rutin tahajud. Ringan tubuhnya, stabil jantungnya, dingin kulitnya tapi hangat hatinya, mudah menangis tanpa sebab, tidur lebih berkualitas, hingga tubuh yang lebih peka terhadap energi. 6 pertanda yang bagi sebagian orang terdengar aneh, tapi bagi ahli tahajud, itu adalah kenyataan. Namun, sahabat langit, ada satu hal penting yang harus kita garis bawahi. Semua pertanda ini bukan tujuan utama. Tahajud bukan tentang mencari keanehan tubuh. Tahajud adalah tentang mendekat kepada Allah, tentang merendahkan diri di hadapannya saat dunia tertidur. Semua pertanda tadi hanyalah hadiah sampingan, tanda bahwa tubuh dan jiwa Anda sedang diproses oleh cahaya langit. Bayangkan diri Anda sebagai seorang musafir yang berjalan jauh di padang pasir. Perjalanan itu berat, melelahkan, penuh cobaan. Namun setiap kali Anda melangkah, ada oase yang muncul di depan Anda. 6 pertanda ini ibarat oase. Itu bukan tujuan akhir, tapi ia adalah penghibur agar Anda terus melangkah. Dan tujuan akhir kita tidak lain adalah ridho Allah. Sahabatku, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita menunda tahajud karena alasan kantuk? Berapa kali kita memilih selimut tebal dibanding cahaya sujud? Padahal kita tahu, sepertiga malam adalah waktu paling mustajab untuk berdoa. Kita tahu pintu langit terbuka lebar di saat itu. Kita tahu malaikat turun membawa rahmat, namun seringkali kita kalah oleh rasa malas. Disinilah narasi ini ingin mengingatkan kita semua. Bila Anda sudah rutin tahajud, syukuri dan teruslah istiqomah. Karena tubuh Anda akan mulai merasakan 6 pertanda itu satu persatu. Bila Anda baru belajar, jangan takut. Mulailah sedikit demi sedikit. Karena tahajud itu seperti tanaman. Semakin sering disiram, semakin kuat akarnya, semakin rindang daunnya, semakin manis buahnya. Sahabat langit, 6 pertanda ini hanyalah pembuka. Masih ada rahasia lain yang lebih besar, yang tidak hanya menyentuh tubuh, tapi juga mengubah hidup secara keseluruhan. Rahasia itu akan kita gali di bagian ketiga, saat kita melihat bagaimana tahajud bisa memengaruhi jalan rezeki, arah hidup, dan bahkan takdir seseorang. Karena tahajud bukan hanya soal tubuh yang berubah, tapi juga soal kehidupan yang digerakkan menuju cahaya. Maka tetaplah bersama kami di bagian selanjutnya. Karena semakin jauh kita melangkah, semakin kita sadar bahwa tahajud adalah karunia yang tidak bisa dianggap remeh,
Ia bukan sekadar ibadah sunnah, ia adalah senjata rahasia. Senjata yang bisa membuat tubuh berubah, hati lembut, hidup tenang, dan doa-doa terangkat ke langit. Sampai di sini, izinkan saya kembali berterima kasih. Karena Anda telah mendengar dengan hati. Karena Anda memilih tetap bersama narasi ini, meski panjang dan mendalam. Percayalah, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang Allah titipkan untuk Anda lewat kisah ini. Maka sekali lagi, mari kita berbagi energi kebaikan dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol tekad kita untuk menjaga cahaya tahajud dalam hidup. Sahabat langit, kita akan segera melangkah ke bagian ketiga. Bagian yang lebih menyentuh, lebih membuka mata, dan lebih menggetarkan jiwa. Jadi bersiaplah, karena perjalanan malam kita baru saja dimulai. Sahabat langit, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Di 2 bagian sebelumnya, kita telah membuka pintu rahasia yang jarang sekali dibicarakan. Kita telah membahas bagaimana tubuh manusia bisa mengalami 6 pertanda aneh ketika rutin menegakkan tahajud. Tubuh yang lebih ringan, jantung yang lebih stabil, rasa dingin di kulit tapi hangat di hati, tangisan yang mengalir tanpa sebab, tidur yang lebih nyenyak, hingga tubuh yang lebih peka terhadap energi di sekitar. Semua itu adalah tanda-tanda yang tidak bisa dianggap remeh. Namun sahabatku, perjalanan tahajud bukan hanya berhenti pada tubuh. Ke-6 pertanda itu hanyalah permukaan. Seperti riak kecil di permukaan air, sementara di dasar samudra ada arus besar yang menggerakkan segalanya. Begitulah tahajud. Ini bukan karena sekadar perubahan fisik, tapi ia membuka jalan bagi perubahan hidup secara menyeluruh. Mari kita renungkan, apa arti tubuh yang ringan? Apa arti hati yang hangat? Apa arti air mata yang mengalir? Dan itu semuanya adalah pintu menuju rahasia yang lebih dalam. Karena sesungguhnya tahajud adalah kunci yang mampu mengubah rezeki, mengubah nasib, bahkan mengubah arah hidup. Sahabat langit, saya ingin mengajak Anda sejenak membayangkan suasana sepertiga malam. Dunia sunyi, lampu kota masih berkedip-kedip, sebagian besar manusia masih tertidur lelap, udara terasa dingin, namun hati yang terjaga terasa hangat. Di saat itulah, seorang hamba berdiri, mengangkat tangan, lalu bersujud. Tidak ada saksi kecuali malaikat, tidak ada pendengar kecuali Sang Pencipta. Itulah momen yang paling jujur dalam hidup manusia. Dan di momen itu, doa-doa yang terucap seringkali menjadi doa yang paling tulus. Ndak ada kepura-puraan, ndak ada sandiwara. Semua yang keluar dari hati adalah jeritan yang murni. Dan justru doa seperti inilah yang paling cepat sampai ke langit. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa di sepertiga malam Dia turun untuk mengabulkan doa hambanya yang bersujud? Maka jangan heran jika setelah seseorang rutin tahajud, rezekinya terasa lebih lapang, masalahnya terasa lebih ringan, dan jalan hidupnya terasa lebih jelas. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pedagang kecil. Ia hanya memiliki warung sederhana, penghasilannya pas-pasan. Namun ia memiliki satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu tahajud setiap malam. Suatu hari ia berkata, "Aku tidak meminta kaya, aku hanya ingin cukup." Namun yang terjadi, perlahan tapi pasti, usahanya berkembang. Pelanggan datang silih berganti. Rezekinya mengalir lebih deras daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya rahasia. Hanya saja aku punya janji pada Tuhanku untuk tidak meninggalkan tahajud." Sahabatku, bukankah ini menggetarkan hati? Bahwa tahajud mampu menggerakkan sesuatu yang tidak kita lihat. Ia seakan mengundang keberkahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun bukan hanya rezeki yang berubah. Jiwa seseorang juga berubah. Orang yang rutin tahajud biasanya memiliki ketenangan yang sulit digoyahkan. Badai masalah datang, tapi hatinya tetap tenang. Cobaan menimpa, tapi jiwanya tidak hancur. Ia seperti pohon besar yang meski diterpa angin, tetap berdiri kokoh karena akarnya menancap kuat. Dan akar itu bernama tahajud. Pernahkah Anda melihat seseorang yang wajahnya teduh meski hidupnya penuh ujian? Pernahkah Anda bertemu orang yang tutur katanya lembut meski hatinya pernah disakiti berkali-kali? Bisa jadi itu adalah orang-orang yang rajin berdiri di sepertiga malam. Karena tahajud melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membuat seseorang mampu memaafkan lebih banyak daripada yang mampu ia bayangkan sebelumnya. Sahabat langit, 6 pertanda yang kita bahas tadi sejatinya adalah tanda-tanda kesiapan. Tubuh yang ringan adalah tanda bahwa jiwa siap menanggung amanah yang lebih besar. Jantung yang stabil adalah tanda bahwa hati siap menerima ketenangan yang lebih dalam. Air mata yang mengalir adalah tanda bahwa jiwa siap dibersihkan.
Tidur yang nyenyak adalah tanda bahwa tubuh siap beristirahat dalam pelukan cahaya. Kepekaan terhadap energi adalah tanda bahwa ruh siap menerima ilham dan firasat. Semua pertanda itu adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih bermakna. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan orang, bahwa tahajud bukanlah sulap instan. Ia tidak serta-merta membuat masalah hilang dalam semalam. Ia adalah perjalanan panjang, sebuah latihan jiwa yang terus-menerus, sama seperti tanaman. Ia butuh disiram, butuh dijaga, butuh dirawat. Tapi bila sudah tumbuh, ia akan memberikan buah yang tidak pernah habis. Maka jangan kaget jika ada orang yang baru sekali tahajud lalu berkata, "Mengapa doaku belum terkabul?" Jangan heran bila ada yang bertanya, "Mengapa aku masih merasa lelah padahal sudah bangun malam?" Karena tahajud bukan soal satu malam. Tahajud adalah tentang istiqamah, tentang kebiasaan yang dijaga, tentang hati yang terus mengetuk pintu langit meski pintu itu tampak lama terbuka. Dan percayalah, setiap ketukan itu tidak pernah sia-sia. Setiap sujud, setiap doa, setiap tetes air mata, semua dicatat. Bahkan malaikat pun bersaksi. Hingga suatu hari, ketika waktu yang tepat tiba, pintu langit akan terbuka, dan semua doa itu turun dalam bentuk jawaban. Sahabatku, disinilah letak kekuatan tahajud. Ia bukan hanya memberi 6 pertanda aneh pada tubuh. Ia bukan hanya mengubah fisik. Ia adalah senjata rahasia untuk menghadapi hidup. Orang yang memiliki tahajud ibarat memiliki perisai yang tidak terlihat. Ia mungkin tetap terkena ujian, tapi hatinya terlindungi. Ia mungkin tetap mengalami cobaan, tapi jiwanya tetap utuh. Bayangkan saja, ketika dunia menekan dari segala arah, ketika manusia merasa tidak punya jalan keluar, ahli tahajud justru tersenyum. Karena ia tahu, selalu ada jalan keluar di sepertiga malam. Selalu ada jawaban di sujud panjangnya. Selalu ada cahaya di balik tangisannya. Sahabat langit, mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa sering kita mengeluh kepada manusia, tapi lupa mengadu kepada pencipta? Berapa sering kita mencari jalan keluar dengan otak, tapi lupa mengetuk pintu langit dengan doa? Inilah mengapa tahajud sering disebut sebagai jalan pintas menuju ketenangan. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena hati menjadi lebih kuat untuk menanggungnya. Dan bila hati sudah kuat, tubuh pun ikut kuat. Bila jiwa sudah tenang, hidup pun ikut tenang. Inilah rahasia yang tidak semua orang tahu. Bahwa 6 pertanda aneh di tubuh hanyalah permulaan. Yang lebih besar dari itu adalah perubahan hidup yang menyeluruh. Sahabatku, coba resapi kata-kata ini. Jika Anda saat ini merasa hidup berat, mungkin tahajud adalah jawaban. Jika Anda merasa doa tidak kunjung terkabul, mungkin sepertiga malam adalah waktunya. Jika Anda merasa tubuh lelah meski tidur panjang, mungkin tahajud adalah obatnya. Semua kembali pada keberanian kita untuk melawan rasa malas, melawan rasa kantuk, melawan godaan dunia. Ingatlah, tidak semua orang dipilih untuk bisa rutin tahajud. Jika Anda termasuk yang mampu menjalaninya, itu artinya Anda sedang dipilih. Dan jika Anda baru ingin memulainya, itu artinya pintu sudah terbuka untuk Anda. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Sahabat langit, mari kita simpulkan perjalanan panjang ini. 6 pertanda yang muncul di tubuh hanyalah tanda. Tanda bahwa tubuh dan jiwa sedang diarahkan menuju cahaya. Jangan berhenti pada tanda-tanda itu. Teruslah melangkah, teruslah sujud, teruslah mengetuk pintu langit. Karena pada akhirnya, bukan tanda-tanda tubuh yang kita cari, melainkan ridho Allah yang abadi. Dan percayalah, setiap malam yang kita bangun, setiap tetes air mata yang jatuh, setiap doa yang kita bisikkan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Semua energi kemah dipadanya. Entah dalam bentuk ketenangan, entah dalam bentuk rezeki, entah dalam bentuk perlindungan, atau bahkan dalam bentuk hal-hal indah yang belum pernah kita bayangkan. Maka sahabatku, teruslah jaga tahajud Anda. Teruslah istiqamah meski berat. Karena suatu hari nanti, Anda akan menoleh ke belakang dan berkata, "Alhamdulillah, aku tidak menyerah." Dan pada hari itu, Anda akan mengerti bahwa tahajud adalah hadiah terbesar dalam hidup. Sampai di sini, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih. Karena Anda telah mendengarkan dengan hati. Karena Anda memilih tetap bersama dalam narasi panjang ini. Percayalah, ini bukan kebetulan. Ada pesan yang sedang Allah kirimkan khusus untuk Anda lewat pertemuan ini. Mari kita tutup bagian ini dengan satu ajakan. Jika Anda merasa hati Anda disentuh, jika Anda merasa jiwa Anda tenang, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi simbol dari energi positif yang kita bagi bersama. Energi yang semoga mengalir dari hati ke hati, dari bumi ke langit. Sahabat langit,
perjalanan kita akan segera memasuki kesimpulan. Bagian yang paling menyentuh, bagian yang merangkum semuanya, dan bagian yang akan membuat kita semakin yakin bahwa tahajud adalah kunci rahasia kehidupan. Jadi, tetaplah bersama, karena yang paling indah justru ada di akhir perjalanan ini. Sahabat langit yang selalu dirahmati, tibalah kita pada penutup perjalanan panjang dalam pembahasan ini. Kita sudah berjalan bersama sejak bagian pertama, menyingkap satu demi satu rahasia yang begitu misterius tentang 6 pertanda aneh pada tubuh manusia yang rutin menjalankan tahajud. Dari tubuh yang terasa lebih ringan, denyut jantung yang lebih stabil, rasa dingin namun hati hangat, air mata yang mudah jatuh tanpa alasan, tidur yang lebih nyenyak, hingga intuisi yang semakin tajam. Semua itu adalah tanda-tanda yang begitu halus, tapi menyimpan makna besar. Kini, saat kita berada di penghujung, mari kita tarik benang merahnya. Mengapa semua ini penting untuk kita renungi? Mengapa pembahasan ini tidak sekadar informasi, tapi juga sebuah panggilan? Karena sahabatku, tahajud bukan hanya ibadah sunnah. Ibadah adalah pintu yang menghubungkan bumi dengan langit, jiwa dengan pencipta, kesunyian dengan cahaya. Ketika seseorang rutin tahajud, maka dirinya sedang menandatangani janji setia dengan Allah. Janji bahwa ia bersedia bangun ketika dunia tertidur, bersedia berkorban kenyamanan untuk sebuah keheningan yang syarat makna. Dan janji itu tidak akan dibiarkan sia-sia. Allah akan membalas dengan cara yang seringkali tampak aneh di mata manusia, tapi justru itu yang membuat tahajud menjadi begitu istimewa. Bayangkan sahabatku, di tengah gelap malam, saat semua orang sibuk dengan mimpinya masing-masing, ada satu hamba yang rela menahan kantuk, berdiri, lalu sujud. Saat wajahnya menempel ke bumi, saat hatinya menembus langit, disitulah tubuhnya mulai menerima pancaran energi rohani. Inilah yang membuat tubuh ringan, jantung stabil, air mata mengalir, tidur nyenyak, dan intuisi lebih tajam. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bahasa cinta dari Sang Pencipta. Sahabat langit, saya ingin mengajak Anda merenung lebih dalam. Tidakkah kita sering merasa dunia ini begitu berat? Tugas menumpuk, masalah datang silih berganti, hati sering resah, pikiran penuh kegelisahan. Semua orang mencari solusi, ada yang mencarinya di kekayaan, ada yang mencarinya di popularitas, ada juga yang mencarinya dalam hiburan. Namun siangnya banyak yang berakhir kecewa. Sebab kebahagiaan sejati bukan berada di luar, tapi di dalam. Dan pintu untuk masuk ke dalam itu salah satunya adalah tahajud. Coba ingat kembali sahabatku. Bukankah di bagian pertama kita sudah melihat bagaimana tubuh menjadi ringan? Itu adalah pertanda bahwa beban hidup mulai dipindahkan oleh Allah. Di bagian kedua, kita melihat bagaimana air mata bisa mengalir tanpa sebab. Itu adalah pertanda bahwa hati kita dibersihkan dari karat duniawi. Di bagian ketiga, kita membahas tidur yang lebih nyenyak dan intuisi yang semakin tajam. Itu pertanda bahwa tubuh kita disiapkan untuk menghadapi perjalanan hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, lebih peka. Semua ini membentuk satu kesatuan yang luar biasa. Mari saya ibaratkan begini, tubuh manusia itu seperti alat musik. Kalau alat musik tidak pernah disetel, suaranya akan sumbang. Begitu pula tubuh kita. Kalau hanya diberi makan, minum, dan tidur, tanpa pernah diberi cahaya ibadah, tubuh kita akan kehilangan harmoninya. Dan tahajud adalah cara Allah untuk menyetel ulang jiwa dan raga kita. Itulah sebabnya mereka yang rutin tahajud sering merasa hidupnya lebih seimbang, meski dari luar tampak sederhana. Sahabat langit, jangan pernah anggap remeh tanda-tanda aneh yang muncul setelah tahajud. Itu bukan sekadar fenomena biologis. Itu adalah pesan langit. Setiap kali tubuh Anda lebih ringan, itu pesan bahwa Allah sedang meringankan beban Anda. Setiap kali air mata Anda jatuh tanpa sebab, itu pesan bahwa Allah sedang membersihkan hati Anda. Setiap kali intuisi Anda tajam, itu pesan bahwa Allah sedang melindungi langkah Anda. Dan disinilah letak keajaibannya. Tanda-tanda itu seringkali datang tanpa kita sadari. Kadang kita bingung, kenapa saya tiba-tiba tenang padahal masalah masih ada? Kenapa saya mudah menangis padahal tidak sedang sedih? Kenapa saya bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi? Semua itu adalah bentuk kasih sayang yang dikirimkan dengan cara rahasia. Sekarang, mari kita kembali pada inti judul besar kita. 6 pertanda aneh di tubuh orang yang rutin tahajud. Sahabatku, bukankah ketika mendengarnya pertama kali, kita merasa ini terdengar mistis? Namun setelah kita kupas, ternyata semua masuk akal, bahkan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan inilah keindahan ilmu langit.
Apa yang tampak aneh justru menyimpan rahasia terdalam dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Sahabat langit, ada satu pesan yang harus kita garis bawahi, bahwa tahajud bukan sekadar ritual. Ia adalah jalan pulang. Jalan untuk kembali pada kesejatian diri, jalan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah. Maka, jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini. Jangan sampai tubuh kita merindukan tahajud, tapi kita malah sibuk mengejar dunia yang tidak pernah puas. Bayangkan bila suatu saat kita meninggalkan dunia ini, harta akan ditinggal, kedudukan akan hilang, popularitas akan pudar. Apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa hanyalah amal, doa, dan tetesan air mata di sepertiga malam. Itulah yang akan menjadi cahaya di kegelapan kubur. Itulah yang akan menjadi penolong ketika semua orang kebingungan di padang mahsyar, dan tahajud adalah salah satu di antaranya. Sahabatku, mungkin ada yang bertanya, apakah 6 pertanda ini akan dirasakan semua orang yang tahajud? Jawabannya tidak selalu sama, karena Allah memberikan tanda sesuai dengan kebutuhan hambanya. Ada yang diberi tubuh ringan, ada yang diberi intuisi tajam, ada yang diberi ketenangan luar biasa. Tapi satu hal pasti, tidak ada tahajud yang sia-sia. Tidak ada sujud di malam hari yang tidak dicatat. Bahkan satu tetes air mata saja bisa menghapus gunung dosa. Disinilah kita harus bersyukur. Kalau hari ini Anda masih bisa mendengar pembahasan ini, berarti Allah sedang memanggil Anda. Kalau hari ini hati Anda bergetar mendengar tentang tahajud, berarti ada cahaya yang sudah mengetuk pintu jiwa Anda. Jangan biarkan cahaya itu padam. Bukalah pintunya dengan istiqomah dalam tahajud. Sahabat langit, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, izinkan saya mengajak Anda untuk sekali lagi menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka sederhana ini menjadi simbol energi positif yang kita sebarkan bersama. Angka ini juga menjadi pengingat bahwa kita sedang sama-sama menyalakan api semangat untuk istiqomah di jalan Allah. Akhirnya, marilah kita berjanji pada diri kita masing-masing. Mulai malam ini, mari kita coba untuk tidak lagi menunda tahajud. Mari kita bangun meski hanya sebentar, mari kita berdiri meski mata berat, mari kita sujud meski dunia terasa membebani. Karena dalam setiap sujud itu, tubuh kita sedang menerima pertanda, hati kita sedang menerima cahaya, dan ruh kita sedang menerima kedekatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sahabatku, semoga 6 pertanda aneh yang sudah kita bahas menjadi motivasi, menjadi pengingat, sekaligus menjadi pendorong agar kita semua tidak pernah jauh dari tahajud. Dan semoga setiap kali kita sujud, Allah menerima dengan penuh cinta, lalu menjadikannya bekal saat kita pulang nanti. Sampai di sini, semoga hati Anda semakin kuat, semoga tubuh Anda semakin ringan, dan semoga jiwa Anda semakin bercahaya. Karena sesungguhnya, tidak ada ibadah yang lebih indah daripada tahajud,